Halo, Halo Pak, kita tunggu yang lain ya, Bu. Ya, Bu, ini iya Pak. halo Ibu. Halo Pak Immanuel, apa kabar? Ya, Bu. Ini kita tunggu yang lain ya, Bu. Iya, tapi tambah sehat Bapak ya, Ya, tambah tenang. naik berapa kilo Pak? Aman, Mas. Masih safety ya kilonya ya. Iya. Itu ada saya kirim di grup itu, Bu. Mungkin kalau bisa diganti, boleh diganti backgroundnya. Backgroundnya ya, pakai handphone kayaknya Nggak susah apa-apa, ini ya. dia. Mana tahu Bu Rolasta mau buat Kemarin ya kan? mohon izin aku off kamera Iya, ya, Oke, aman, Bu. Pak. Ini sebenarnya kita nunggu Pak Ristonnya ini. Biar langsung diambil alih dia. biasanya sih Pak Riston on time sih dia itu. Bu Mia lagi di mana nih, Bu? Di sekolah Ibu. Saya lagi di tempat tidur, Bu, makanya off kamera. Nggak apa-apa. Baru kita bertiga ya, Bapak Ibu ya. Iya, Bu, apa teman-teman tadi belum udah datang mungkin iya. ada tadi udah sempat masuk. Oh ada ya Bu Pak? Lince tadi Pak udah apa? sempat masuk di awal. Ini udah datang lagi.
Udah lupa aku. Kita membahas pembatik kemarin ya. Iya, iya Bu. Mau bahas sedikit tentang pembatik lah. Mungkin harapannya sih nggak hanya itu, ide-ide dari kawan-kawan kan, kira-kira Mm-mm. apa yang perlu apa yang bisa kita kerjakan sama-sama gitu. Ya pemantiknya inilah, ada acara yang mau dekat kan. Iya sih. Mungkin Pak Ristan itu udah sampai sahabat sahabat rumah belajar udah sampai perwakilan untuk 5 terbaik Sumut kan. Pasti banyak Iya, udah. banyak apalah ide. Kalau aku kemarin sampai di 3 aja Bu, sama kayak Pak apa juga, Bapak Pak masih John. sampai 3. Aku nggak sampai 1. Makanya nanti nih Bu, eh Eh, bisa apa nanti dibagikan juga kan sama kawan-kawan. hmm. Enak Bu, ada modulnya, jadi kita bisa belajar mandiri juga. Berarti kayak guru penggerak juga ya? Iya, cuman lebih santai lah ngerjainnya. Nggak kayak virtual Zoom-nya pun dibilang kayak hanya webinar aja, kayak satu arah. Oh gitu Kita ya. mau ngikutin, ya Kayak ini kalau kalau kita kayak ngikutin apa ya, webinar di YouTube ya. ya dia bukan 2 arah. Mm-mm. Jadi enak lah, nggak begitu merepotkan. Kalau kemarin itu kayaknya hanya apa sih Bu? Hanya mengirimkan apa yang udah dibuat gitu kan. Tapi kalau Oh, di level mungkin mereka butuh lebih gitu. Paling enggak level 1, 2, 3 masih masih bisa dikejar harusnya. iya ya. Berarti sama kayak kegiatan di master trainer itu. Iya, kayak Master trainer juga kan satu arah kan, cuman ya, ya, itu pun sama. Tahap 1 nggak sampai jebol karena berbarengan dengan guru penggerak kan. ya, bisa dimaklumi lah. Makanya ini Iya, kan kita udah selesai kan, barangkali bisa dipakai. iya. Jadi ini Sekalian karena silaturahim. betul betul betul. Udah selesai guru penggerak satu-satu Iya. bisalah yang lain satu gitu. Mana nih yang lain ya? Ini udah banyak sebenarnya. Cuman kita tunggu pematerinya sebenarnya. Artinya sebenarnya ini sengaja kita rekam, Bu. Jadi kita mulai aja ketika pematerinya udah ada kan. Bagi Hmm. yang tidak bisa mengikuti dari awal masih tetap bisa melihat recordnya nanti. Itu sih. Tapi kalau bisa lebih rame ini pasti lebih enak kan, lebih banyak pertanyaan nanti. Tapi ada kawan yang bilang untuk ikut pendaftaran pembatik kan udah mendaftar ya, udah Ya, berlangsung ya. Itu udah katanya selesai. ada pretestnya ya? Enggak, enggak ada pretest. Kok kawan-kawan itu bilang ada pretest? Enggak ada. Ya langsung apalah, langsung bahas materi. Lalu di akhir post test, di akhirnya post test, Bu. Maksudnya waktu di register pertama itu katanya ada kegiatan pretest Pretest. dulu. Iya. Hmm. Bisa jadi, tapi kayaknya bukan bagian dari penilaian. Namanya pretest kan harusnya bukan bagian dari penilaian. Ini masih buka kayaknya pendaftarannya ya. Atau udah tutup? Enggak, kemarin waktu pendaftaran pembatik itu gimana? Kami Nama, data diri, udah itu aja. ya udah gitu aja, masukin informasi aja. Ya ya. Atau aku Kok lupa ya. ada informasi dari kawan? Ya kan Hmm. ya, mengikuti ada pretestnya, iya ada pretestnya gitu. Boleh nih Pak Ristonya ya. Hmm. Aku coba hubungi ya, Bu. Coba coba. Udah berapa orang? Oh, udah lumayan sih di sini ada Ibu Riana, Ibu Riana kok double ini? Ibu Riana ada 2 akunnya. Keren kali nih Ibu Riana ini. Mau matikan Aktif. tapi nggak tahu caranya yang di HP ini. Oh, oh iya Bu, ya nggak apa-apa lah Bu.
sempat kubuka di HP, Bu. Oh, jadi Hmm. diganti jadi laptop ya, Bu? Laptop lebih apa pikirku. Yang di HP, Bu, keluar aja, Bu. Klik Itu keluar. mau coba keluar, Bu, tapi Ibu Lilis, Pak Marnatal. Pak Marnatal, tunjukkan wajahmu. Oh salah, nanti aja itu bos. Tunjukkan pesonamu. Ada nambah ya, Ibu Lince. Holda hiamun ibu tuh, holda hiamun. Ngamangan. Oh, udah masuk kokep kita. Cepat ini kita selesai nanti. Udah masuk kokep. Halo kokep. Halo Bapak Ibu. Halo Pak. Tadinya Sorry kan ya Bapak kokep. Ibu. Iya, nggak Tadi apa-apa. dari dinas tadi baru aku lari meluncur, ini pun belum siap kegiatannya. Udah lari aku. Kegiatan apa, Pak Riz? Apa olahraga ya Pon. Jadi ada Pak Kabit minta untuk buat playernya gitu. Jadi nanti Oh, gitu untuk menghalo-halo. Kebentar aku pakai yang apa kita sih? Backgroundnya udah tadi ya. itu backgroundnya, tapi pakai handphone biasanya susah ya dari handphone ya. Bisa nggak sih dari handphone? Biasanya sih aku dari laptop baru bisa change background. Dari laptop, dari handphone kayaknya enggak ya Pak. Nggak bisa ya. Udah anggap kalian lah layar yang merah ini udah sama. Serius aku sebenarnya lupa tadi ini kan ada kegiatan Zoom hari ini, tapi karena Pak Ketua mengingatkan. Itu tadi udah diingatin sebenarnya kan di grup. Gimana nih? Padahal udah bersemangat kali Pak Tapi Ketua aman sih Pak Koordinator Riston. untuk ini. Karena ini udah kita buat untuk bisa direcord kan. Jadi kita mulai aja. Iya, Nanti kalau ada teman-teman yang mau bergabung kan masih bisa melihat recordnya nanti. oke. Pak Marnatal, open cam dong. Nanti aja lah. Oh iya nya. Oke, iya iya. Ya, dengar dari sini aja nanti. Oke, baik Bapak Ibu, kebetulan memang di jam sudah menunjukkan 15.11 ya. Sebenarnya kita udah lewat 11 menit ini. Eh, Baik Bapak dan Ibu, kegiatan kita hari ini yaitu kelas berbagi kiat sukses pembatik ini. Jadi pembatik itu sendiri singkatan dari pembelajaran berbasis teknologi informasi atau TIK. Ya Bapak Ibu, izin share screen ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Mungkin Kelihatan, bisa Pak. dibesarin Pak. Oke. Eh, Baik Bapak Ibu, pembatik untuk seperti yang saya bilang tadi itu pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi.
Jadi sedikit Bapak Ibu sebenarnya kemarin kita udah share atau bahkan beberapa kali saya bagi di WA Group terkait pendaftaran pembatik tahun ini. Nah, untuk pendaftarannya itu harus menggunakan akun belajar.id. Jadi kalau akun Gmail biasa nggak bisa Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena BLPT yaitu Balai Layanan Platform Teknologi mau mengarahkan kita guru yang sudah punya akun belajar ID agar memanfaatkan akun belajar ID itu dengan maksimal juga itu sebenarnya. Jadi dulu-dulu memang untuk pembatik ini masih bisa menggunakan akun Gmail biasa Bapak Ibu. Tapi untuk saat ini pendaftarannya sudah diwajibkan dan diharuskan malah Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id. Ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pendaftarannya nanti langsung ada linknya yang kita bagi di beberapa di WA grup kita juga ada. Nah, jadi nanti di situ yang pasti ada yang sudah mendaftar. Nah, ada juga ini yang sudah lulus tahun kemarin, tahun 2023, itu dia mendapat semacam kayak kemudahan bahwa dia nanti nggak usah ikut lagi di level 1. Nanti dia akan lanjut ke level 2, tapi ada prasyarat yang harus diikuti, yaitu mengikuti kegiatan asinkronusnya, tapi untuk ujian pre-testnya nanti kayak post-testnya kayaknya nggak ikut lagi, tapi dia harus ikut, ada beberapa hal yang harus diikuti Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti saya udah nggak ikut nih level 1 berarti otomatis level 2 nggak ada nanti ya Bapak Ibu. Jadi tetap nanti dipantau akun belajar.id segala ketentuan dan yang berhubungan dengan pembatik ini nanti akan dikirim melalui email kita Bapak Ibu. Akun belajar ID pastinya. Oke Bapak Ibu, pembatik itu, nah ini ada pedoman penyelenggaraan pembatik tahun 2020. Sebenarnya apa sih goalnya dari pembatik ini Bapak Ibu? Goalnya itu nanti hasil akhirnya nanti dia menjadi duta teknologi yang mewakili satu provinsi Bapak Ibu. Dan tahun kemarin memang seperti yang dibilang oleh Pak Koordinator kita, bahwa memang tahun kemarin kita terpilih menjadi 5 besar. Karena dari 5 besar itu dipilih hanya satu, dan kebetulan yang menang itu dari Ibu Siska namanya. Jadi kami ada 5 kemarin. Nah, yang terpilih itu, nah dan yang mewawancarai itu langsung Kementerian dan BLPT. Jadi kita udah ada disediakan room seperti ini, kita bergiliran masuk, kita antri dulu. Nah, ada 2 tes, seleksi wawancara dan seleksi pengetahuan terkait PMM. Jadi PMM itu yang dikupas oleh mereka yang kita sejauh mana pemanfaatan PMM yang sudah kita pahami, termasuk pelatihan mandiri yang sudah sampai kita ikuti gitu Bapak Ibu ya. Nah, pedomannya nanti tahapannya itu sebenarnya Bapak Ibu, saya langsung sebenarnya nanti saya bagikan juga ini di WA Group ya Bapak Ibu, panduannya udah ada sebenarnya di sini panduannya secara lengkap, tapi ada baiknya kita lihat perhatikan di sini bahwa sebenarnya pembatik itu ada dia di sini Bapak Ibu ya. Ini aktivitas pembatik dalam pembatik tidak hanya secara asinkronus melalui modul yang tersedia di LMS pembatik, melainkan dipadukan pembelajaran secara sinkronus Bapak Ibu. Nah, dengan memanfaatkan aplikasi konferensi video maupun teknologi pendukung lainnya. Jadi Bapak dan Ibu ketika ditanya, banyak orang yang salah, Bapak guru TIK Kak, yang baru-baru kenal sama saya, bukan saya guru agama. Jadi mereka pikir selama ini saya guru TIK. Jadi kenapa Bapak Ibu saya memiliki bukan ibaratnya kita menyombongkan diri enggak, tapi yang sebenarnya terkait pengalaman saya atau pengetahuan saya mengenai teknologi ini Bapak Ibu, ini dari sini sumbernya dari pembatik ini. Nah, karena standar kompetensi yang diacu dalam pembatik adalah ini Bapak Ibu, dia sudah UNESCO dia. Jadi yang terdiri dari kompetensi akuisisi, pengetahuan TIK, pedalaman pengetahuan TIK, dan dia Bapak Ibu ketika kita mengikutinya memang dia kegiatannya pakai LMS, ada Learning Management Systemnya, dan dia itu dikembangkan menjadi 4 level Bapak Ibu.
Nah, level yang pertama nanti di level 1 itu pembatik level 1 itu literasi, terkait literasi Bapak Ibu. Jadi nanti kita sebenarnya kalau saya bilang mengikuti pembatik ini sangat sangat penting sekali, apalagi untuk memperlengkapi kita Bapak Ibu guru di zaman yang sudah menggunakan teknologi. Jadi literasi nanti ada modul-modul yang sudah disediakan oleh dari panitianya, nanti kita tinggal diarahkan untuk mengerjakan modul-modul tersebut. Dan nanti terakhirnya itu ada kegiatan ujian kayak semacam post-testnya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan pembatik pasti udah tahu, udah paham betul. Cuma saya di sini hanya mengasih gambarannya. Nah, setelah nanti level literasi selesai dan kita dinyatakan lulus, kita berhak ikut di level 2. Level Bapak Ibu itu implementasi. Nah, namanya implementasi di sini nanti kita akan mengimplementasikan pemahaman yang sudah kita dapat di literasi, mulai dari membuat video pembelajaran atau membuat modul ajar. Nah, itu nanti kita implementasikan. Nah, di sesi akhirnya juga ada ujiannya juga, yaitu post-testnya. Nah, ketika kita lulus di post-testnya itu, nanti kita berhak ke level 3. Dan di setiap level itu Bapak Ibu ada sertifikatnya Bapak Ibu kalau kita lulus. Jadi bisa nih membantu untuk RHK kita di PMM di EKIN, pengelolaan kinerja nanti. Jadi Bapak Ibu kalau saya sarankan, makanya kenapa saya selalu getol-getol men-share kegiatan ini di WA grup guru, itu satu terkait untuk nanti sertifikat yang kita dapat bisa membantu kita di pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Daripada kita capek-capek cari webinar atau yang ini udah jelas-jelas dia terstandar nasional dan dia dari BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi. Nah, selanjutnya nanti di level kreasi ini kita nanti akan ditantang untuk membuat video pembelajaran interaktif. Mungkin ada game edukasi atau pokoknya kalau video pembelajaran kita udah pasti. Nah, tapi nanti di kreasi ini kita nanti akan ditantang untuk membuat karya yaitu berupa multimedia MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Jadi bukan video pembelajaran, tapi dia misalnya dia berupa game. Nah, ada misalnya tombol start mulai. Nah, jadi MPI namanya Bapak Ibu, multimedia pembelajaran interaktif. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan, dulu saya menggunakannya menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3 namanya. Atau boleh menggunakan Canva juga sekarang udah bisa. Kayaknya udah support. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat MPI-nya multimedia pembelajaran interaktif boleh dengan Canva juga bisa sebenarnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti yang terakhir ini level 4 berbagi. Nah, di sini Bapak Ibu setelah kita masuk literasi, implementasi, kreasi. Nah, di level 4 inilah kita akan masuk dan yang kepilih di sini yang masuk ke level 4 itu adalah 30 terbaik. Jadi bisa aja nanti kita Bapak Ibu level 3 lulus, tapi kita nggak masuk ke level 4. Nah, di level 4 ini yang saya dan ini yang menjadi poin kita pada hari ini. Nah, di poin 4 ini pengalaman saya Bapak Ibu sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, saya bukan expert banget di bidang TIK ini, tapi dengan mengikutinya dan ini setiap tahun saya rajin mengikutinya memang. Satu yang saya pikirkan itu ilmunya. Kalau soal menang kalahnya itu dalam sebuah pertandingan itu hanya rewardnya atau bonus. Tapi kalau mau belajar itu niat kita pasti akan kita ikuti. Nah, jadi di level 4 ini Bapak Ibu yang masuk ke situ hanya 30 orang per provinsi. Jadi misalnya Sumatera Utara, dari sekian yang lulus, dari sekian ribu orang yang lulus di level 3, nanti akan mereka seleksi secara selektif yaitu 30 besar. Nah, otomatis yang masuk ke 30 besar ini, mereka itu berhak menyandang gelar sahabat teknologi. Nah, dulu-dulunya memang ada dikasih kayak rompi, ada kayak topi atau adalah merchandise-nya biasanya. Nah, itu di level 4. Nah, level 4 ini Bapak Ibu yang saya tahu dan yang menurut baru tahun kemarin saya baru jebol, tahun-tahun sebelumnya nggak pernah tembus ke level 4. Nah, jadi yang saya lihat di situ mereka lihat satu bagaimana kita berbagi di daerah kita. Bagaimana kayak jejak rekam digital kita. Apakah kita pernah berbagi dengan
kawan guru-guru yang lain atau bagaimana kita di sekolah kita pernah nggak berbagi itu. Itu satu poin yang penting yang harus. Terus bagaimana keaktifan kita di PMM. Jangan sampai di PMM belum ada pelatihan mandiri yang sudah misalnya belum lulus kurasi sampai mendapatkan sertifikat. Nah, jadi dari situ track record mereka dilihat. Nah, apakah guru itu memang sudah aktif di PMM-nya, terus dia sudah menggunakan pemampatan akun belajar ID-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang nih, karena memang nanti ini yang jadi level 4 itu seperti yang saya bilang tadi, itu poinnya yang saya lihat. Jadi mereka banyak yang lulus level 3, tapi nggak kepilih ke level 4 itu tadi. Bagaimana kandidat ini memang benar-benar sudah melakukan pengimbasan, baik itu secara di sekolahnya atau antar sekolah atau di daerahnya gitu dia. Apa dampak yang sudah, apa impact-nya, apa pengimbasan yang sudah pernah dilakukan gitu ya Bapak. Nah, jadi di level 4 ini memang pure dia berbagi. Jadi nanti kita akan dibagi per kelompok. Nah, kita akan melakukan pengimbasan secara luring boleh, secara daring. Jadi nanti kayak tahun kemarin saya kolaborasi dengan sahabat teknologi dari beberapa daerah, terus kita mengundang kepala dinas sebagai keynote speaker-nya, boleh menguatkan nanti supaya lebih banyak lagi guru-guru seperti itu. Jadi, nah terakhirnya ketika sudah dari 30 besar ini yang menjadi sahabat teknologi, dipilih lagi Bapak Ibu 5 terbaik. Itulah yang nanti menjadi satu pemenangnya. Jadi dari 30 besar tadi yang kami sudah berjuang, ada yang sampai pulang sekolah, dia pergi ke sekolah-sekolah lain. Memang benar-benar di sini perjuangannya habis-habisan Bapak Ibu. Kalau saya bilang, saya masih ingat saya siangnya ngajar, terus sorenya pergi ke sekolah. Ada. Nah, bahkan malam kami mengadakan pengimbasan atau berbagi secara luring. Nah, jadi Bapak Ibu, di kegiatan yang berbagi ini, memang penting sekali kolaborasi. Jadi memang kita berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Nah, dan kita melibatkan kalau bisa unsur dari dinas yang agar nanti kita bisa lebih bisa menggait banyak guru-guru untuk ikut dalam kegiatan yang kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari yang 30 besar tadi saya bilang nanti diseleksi lagi menjadi 5. Nah, di 5 besar ini Bapak Ibu, yang ini nanti finalnya mereka diseleksi diuji langsung oleh BLPT dan Kemendikbudristek. Jadi ada langsung timnya. Nah, kita nanti langsung dibagi Provinsi Sumatera Utara, provinsi ini nanti dibagi langsung, nanti kita diarahkan teknisnya. Nah, kita langsung dibuatkan satu grup. Jadi semua yang 5 besar per provinsi itu langsung otomatis masuk ke dalam satu grup ya. Nah, langsung di situ nanti dibagi semua teknisnya, kapan dia harus mengikuti sesi wawancara. Nah, seperti itu. Dia per provinsi, Bapak Ibu. Itu mungkin pengalaman yang bisa saya ini terkait sampai di level 4 itu, Bapak Ibu. Nah, secara teknisnya, nanti misalnya seperti ini, unsur persiapan. Nah, jadi sebenarnya kalau saya bilang Bapak Ibu, karena tiap tahun kan ada perkembangan nih. Kayak kemarin, tahun kemarin ada nih dimasukkan unsur kurikulum merdeka. Dulu-dulunya, waktu tahun-tahun sebelumnya saya ikuti nggak ada kurikulum merdeka. Jadi mereka selalu up to date, selalu mereka perbarui modul-modul. Jadi salah besar kalau kita Bapak Ibu tidak memanfaatkan momen ini. Kalau mau Bapak Ibu mau meningkatkan atau mengupgrade daripada pengetahuan di bidang TIK ini. Nah, jadi di sini ada pembelajarannya, terus unsur pendukungnya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti yang sudah mendaftar silahkan dipantau akun belajar ID-nya secara berkala. Nah, jadi kalau gambarannya level literasi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada kompetensinya, terus nanti ada modul. Nah, yang pertama ada di sana ekosistem digital merdeka, belajar di PAUD, pendidikan dasar dan menengah, perangkat TIK, perangkat pembelajaran kolaboratif. Ini modulnya. Terus kompetensi yang diharapkan, nah di sini dia memahami kebijakan pemampatan TIK untuk pembelajaran, mengkonsepsikan pemampatan TIK sebagai sumber belajar. Nah ini mungkin nanti bisa saya bagi share ke grup. Nah ini yang di level 1 Bapak Ibu, yaitu level literasi. Jadi murni di level 1 ini entah kita paling menguasai modul-modulnya, karena nanti ketika kita ujian, itu sekali Bapak Ibu, jadi nggak bisa diulang. Kalau ibaratnya kita udah submit, terus nilai KKM kita nggak mencukupi, ya apa boleh buat, kita nggak akan lulus ke level selanjutnya. Karena siapa aja yang lulus itu yang berhak naik ke level selanjutnya, seperti itu. Jadi di level itu juga sudah, di masing-masing level juga kita udah seperti diseleksi, seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, selanjutnya masuk ke level 2. Ini tadi yang saya bilang, di level 2 itu implementasi, ada modulnya 3 di sini. Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21, penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital, pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, siapa saja yang bisa ikut pembati ini? Guru, pegawai juga bisa, dan unsur dinas juga sebenarnya bisa. Cuma nanti untuk sampai ke pemilihan duta teknologinya itu tidak, ya. Tapi kalau untuk mau menambah atau mendalami ilmu terkait pengetahuan atau teknologi informasi komunikasi bisa banget Bapak Ibu. Apalagi guru TIK, kalau saya sarankan wajib lah. Nah, itu diimplementasi. Nah, yang ketiga level kreasi, ya ini di sini ada modulnya Bapak Ibu, yaitu rancangan media pembelajaran berteknologi digital, pengembangan media audio, video pembelajaran berbasis TIK, pengembangan multimedia. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Jadi di level 3 ini ada ciri khasnya yaitu MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Nah, di situ kalau di level 2 kemarin itu membuat video biasa aja. Tapi kalau di di level kreasi nanti kita akan ditantang untuk membuat MP. Ya. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Nanti saya kedengaran Ibu Maria Sitorus? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke, baik. Saya lanjut ya Bapak. Nanti terkait ini bahannya saya share di grup kita juga ya Bapak Ibu ya. Nah, itu di level 3. Nah, jadi Bapak Ibu banyak yang bilang, saya kemarin lulus level 3 tapi nggak lanjut itu tadi. Jadi memang yang terpilih ke level 4 itu memang mereka lihat daripada jejak rekam digital kita. Ya, sejauh mana kita berbagi di lapangan itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang, bolehlah mulai dari sekarang, boleh kita ibaratnya sama guru-guru di sekolah aja boleh Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sampai ilmu yang kita punya itu nggak kita share seperti yang dibilang Ibu Mipat pernah, kalau nggak kita bagi sama orang lain kayaknya nggak ini ya. Jadi kalau bisa apa yang kita punya itu ilmu yang kita sudah dapat, kalau kita bagi ke orang banyak akan lebih berdampak lagi. Ya, itu saya setuju banget. Jadi saya juga pernah dengar kalau mau cepat berlarilah, tapi kalau mau jauh ya berkolaborasi ya, bergandeng tangan dengan semua. Jadi ada teamworknya, kerja sama timnya ya Bapak Ibu. Saya bukan hanya bilang, tapi memang itu benar. Jadi kalau cuma hanya kita bisa aja memang cepat, tapi kalau mau jauh, dia mau lebih jauh lagi, kita boleh membentuk teamwork, kerja sama tim, kolaborasi dengan berbagai. Makanya saya selalu menghalo-halokan, ayo Bapak Ibu yang di Toba, ini nih ada kesempatan pembatik, nggak apa-apa Ibu. Istilahnya saya dari tahun 2019 kayaknya udah saya ikutin. Dan itu pertama sekali saya bukan ibarat, saya guru agama. Jadi saya hanya punya ketertarikan mengenai hal-hal baru mengenai teknologi ini, apalagi dalam hal pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, oke lah kalau kita mau pingin, siapa sih yang nggak pingin jadi duta teknologi? Apalagi setiap tahun itu mereka kadang diundang, kayak tahun kemarin diundang ke Bali, diundang ke Jakarta, dan mereka itu setiap tahun ada rapat. Jadi mereka itu ada alumninya. Jadi angkatan 2003 nanti mereka akan kenalan dengan semua angkatan seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu goalnya sebenarnya. Tapi kalau mau ibaratnya itu pun tujuannya bagus juga, tapi kalaupun nanti tidak menang ya paling tidak kita sudah belajar banyak hal. Itu yang saya sangat syukuri. Makanya setiap tahun saya ikuti nih Bapak Ibu, meskipun kadang orang nggak artinya kadang orang tiap tahun ikut tapi nggak menang. Saya bukan di situnya, saya hanya mengupgrade ilmu saya bagaimana biar ada pembaharuan daripada, karena kalau kita bilang jarang loh ada kesempatan belajar seperti ini yang gratis ya. Memang bukan gratis sebenarnya karena kita harus ngisi pakai istilahnya terkait. Tapi di mana lagi kesempatan untuk mendapatkan belajar seperti ini gitu kalau nggak di pembatik. Nah, di level 4 ini Bapak Ibu, ini level terakhirnya. Nah, di level 4 ini ada modul membangun komunikasi dan kolaborasi dalam pemanfaatan platform teknologi, pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran dan sarana berbagi inspirasi. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, ini yang kemarin saya kaget. Ternyata di level 4 itu kita dituntut untuk bisa membuat karya tulis. Nah, di situ saya pikir ini terkait TIK, tahu-taunya memang di situ membuat karya tulis Bapak Ibu. Bahkan kita diarahkan untuk membuat blog.
Jadi kegiatan-kegiatan atau boleh pakai Google Site atau boleh pakai blog. Nah, jadi nanti kita akan buat kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan termasuk pengimbasan-pengimbasan itu dalam bentuk arsip digital dia. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya ilmu yang kita peroleh dan kita juga akan saling terhubung dengan orang-orang yang sudah pola pikirnya maju, apalagi menggunakan ya. Ini saya keluar ya share screen saya ini. Oh, ini saya kayak nggak bisa Pak Maaf, Emmanuel, bentar Pak, Pak. bentar. Oke, Iya, bentar ya Pak. yang nggak paham Oke, karena saking bersemangat. coba lagi Pak, udah bisa? Oke, bentar ya. Saya coba. Oh iya, kayaknya udah bisa nih. Oke, bisa Bapak Ibu kelihatan? Sudah Pak? Kelihatan Iya, Pak Pak. Ri. Oke, nah ini dia. Jadi di level 4 ini Bapak Ibu kalau saya bilang dari sekian ribu orang nanti yang lulus mereka memang selektif. Ada yang sempat ya nggak tahu saya entah iseng atau apa, tapi saya bilang ya nggak apa-apalah belajar gitu Bapak Ibu. Jadi di tiap tahun saya ikuti ada memang modul-modul yang mereka update seperti itu. Kayak tahun kemarin itu ada kurikulum merdeka mereka sudah masukkan Bapak Ibu. Nah, jadi di level 4 ini itu yang tadi tipsnya yang saya lihat mereka itu benar-benar melihat jejak rekam digital kita. Mungkin dari akun media sosial kita mereka juga perhatikan. Jadi Bapak Ibu, dulu saya pernah juga gini. Saya setiap apa kegiatan-kegiatan di sekolah atau mungkin memang ada sih kayak sekolah-sekolah yang mungkin atau sekolah-sekolah yang yayasan atau mungkin swasta mereka kan nggak sembarangan publis terkait kegiatan sekolah. Nah, tapi kebetulan karena memang kita di negeri terus kita, tapi memang jujur yang kita posting itu yang kegiatan yang positif dalam artian kegiatan ya namanya kita guru yang kita posting yaitu kegiatan seputar kita mengajar bukan jadi jualan online ya Bapak Ibu nanti dan jangan sampai akun belajar ID-nya disalahgunakan nanti bisa-bisa jadi kena blok dia kalau disalahgunakan. Jadi jangan Bapak Ibu ini tuh juga termasuk yang harus saya katakan akun belajar.id Bapak Ibu jangan digunakan untuk hal-hal yang komersial untuk misalnya jualan online. Nanti kedeteksinya itu jadi bisa dinonaktifkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi bolehlah Bapak Ibu misalnya nanti kegiatan berbagi di sekolah atau kegiatan IHT in-house training mungkin yang dilakukan di sekolah atau kegiatan berbagi dengan rekan-rekan guru boleh. Jadi nanti mereka melihat juga dari sana Bapak Ibu kegiatan. Jangan sampai seperti yang kita bilang tadi, kita banyak nih ilmu yang kita pahami, banyak nih eh, ilmu yang kita dapat tapi kita nggak pernah share, kita nggak pernah berbagi, itu kayaknya kurang tepat juga. Jadi kalau bisa dari lingkungan kita saja dulu, misalnya lingkungan sekolah boleh. Jadi termasuk yang kita lakukan sekarang ini Bapak Ibu di angkatan 9 kita ada komunitas semalam udah saya daftar ya Pak Immanuel, tapi nanti mungkin dia memang ada 3, ada ketua, bendahara, sekretaris. Nanti Bapak lah ketuanya, tapi nanti mereka harus sudah menyelesaikan ada topik di pelatihan mandiri yang diwajibkan diselesaikan. Nggak sampai harus sampai lulus kurasi dia, tapi diselesaikan sampai kayak aksi nyata gitu dia. Baik Pak. Nah, jadi ini Bapak Ibu di level 4 ini setelah 30 itu, nah jadi 30 besar itu dia menyandang gelar sahabat teknologi Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan tahun kemarin kita sampai di level 4 itu memang perjuangannya benar-benar artinya nggak sampai menguras tenaga sih. Cuma gini Bapak Ibu, yang saya kalau kita ada di sekolah itu ada tim solid, itu saya yakin bisa tembus karena mereka lihat juga. Jadi kenapa ya ada sekolah yang saya tahu kayak di Matriya Wira di Deli Serdang ya kalau nggak salah. Jadi setiap ada lomba baik itu nasional mereka selalu menjuarai. Yang saya lihat mereka itu memang udah ada khusus misalnya membuat apalagi membuat konten Bapak Ibu video itu kalau dikerjakan cuma satu orang agak berat ya. Tapi kalau ada tim misalnya, jadi gini,
Sama sebenarnya pembati ini ada STEM juga. STEM itu untuk siswa, pembati untuk gurunya. Jadi STEM itu yang diperlombakan itu kan terkait IPA dan ini. Nah sebenarnya kita bisa kok Bapak Ibu berkontribusi. Misalnya kita nih bisa mengedit video atau editing videonya lumayan bisa. Ya udah kita di sana masuk gitu Bapak Ibu. Jadi sama kayak ada lomba misalnya yang diadakan oleh SMA Unggul Delta. Nah, boleh nih misalnya guru nggak harus saya nggak ada dilombakan, tapi boleh kita berikan sumbangsi misalnya membuat atau masukan atau ada partisipasi kita gitu Bapak. Sama ya Bapak Ibu. Jadi kayak STEM itu kemarin juga seperti itu. Kayaknya bukan mapel kami sih. Nah, kebetulan Bapak nih misalnya bukan mapelnya tapi Bapak expert nih atau mahir nih mengedit video. Ya kenapa enggak? Bapak nanti di bagian itu editing video untuk media yang mau dilombakan gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu, jadi alurnya nanti ini dia jadwal dan ketentuannya. Sebenarnya ini sudah pelaksanaan level 1 itu di bulan Juli Bapak Ibu. Nanti langsung dari akun email kita masing-masing. Jadi kalau bisa dipantau secara berkala. Sebenarnya ada notifikasinya dan nggak salah pula nanti kita saling mengingatkan aja Bapak Ibu biar jangan sampai terlewat. Dan yang pasti kuncinya di level 1 literasi hanya pemahaman kita terkait modul. Jadi pengalaman saya biasanya bahkan modul-modul itu saya print semua. Jadi saya klip. Nah, dan itu berguna juga karena di sana materi-materinya sangat up to date. Jadi saya klip langsung kayak jadi modul dia, modul yang bisa saya buka kapan aja. Tapi kalau Bapak Ibu pun nggak harus di print terserah. Yang pasti kemarin modul-modul itu karena saya lihat sangat bagus juga dan memang benar-benar bermanfaat. Jadi sampai saya print baru ada poin-poin pentingnya dan ada soal-soal latihannya juga di akhir modul. Kadang saya stabiloi garis-garis besarnya seperti itu Bapak Ibu tips yang saya lakukan yang mau saya bagikan sama Bapak dan Ibu. Nah, nanti untuk level 2 dia direncanakan di Agustus. Jadi dia memang nggak lama Bapak Ibu. Ketika sudah dimulai nanti ada kegiatan sinkronusnya. Terus nanti kita langsung dihadapkan dengan ujian akhirnya. Nah, di ujian akhir ini Bapak Ibu itu yang saya bilang tadi, dia nggak bisa mengulang. Dia pakai timer. Jadi waktunya sekian. Kayak sama kita waktu guru penggerak Bapak Ibu ada pretest kan. Nah, itu sekali. Jadi langsung ketika nilai kita sudah memenuhi KKM, nah kita akan lulus dan berhak melanjut ke level kedua dan kita akan diberi sertifikat yang 32 JP setiap levelnya kalau nggak salah. Seperti yang di-share oleh Pak John kemarin. Nah, itu Bapak Ibu yang mungkin tentang alurnya ya. Ini ada jadwal Nah, jadi nantinya Bapak Ibu yang sudah duta teknologi itu biasanya akan diundang ke Jakarta ke kementerian biasanya. Nanti akan itu namanya anugerah STEM Ki Hajar. Jadi anugerah Ki Hajar nanti itu akan diundang di sana yang jadi dutek dan sekolah yang menang yang STEM tadi yang untuk siswa. Nah, dan biasanya kami kapten ko-kapten itu diikutkan juga cuma secara seperti ini daring. Jadi kami diikutkan tapi nah makanya kita juga melihat begitu antusiasnya karena yang diundang itu dari semua perwakilan provinsi bahkan saking yang kita bilang tadi mereka nanti akan disuruh untuk membawa eh, busana dari daerah masing-masing. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu ketika kita nanti dan mereka itulah nanti yang jadi ketika ada kegiatan di daerah. Nah, para dutek inilah nanti yang yang menjadi mereka libatkan untuk sebagai narasumber. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang privilege-nya lumayan dan setiap tahun itu mereka diundang untuk rapat koordinasi. Jadi bukan hanya angkatan yang ini, angkatan-angkatan sebelumnya juga mereka selalu terlibat. Jadi kayak kita udah dalam satu circle orang-orang yang benar-benar luar biasa gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya melihat pendaftar dari Toba kemarin saya masih gimana ya. Tapi itu tadi Bapak Ibu kembali ke kita masing-masing. Saya hanya gini, apalagi kita dituntut nih harus ada sertifikat untuk bukti dukung di pengelolaan kinerja. Kenapa tidak? Why not? Ini kita pakai ini momen pembati ini untuk dapat sertifikat dan itu bisa kita buat di bukti dukung di RHK kita nanti. Gitu Bapak Ibu. Nah, tahapan-tahapannya juga sudah di sini nanti pelaksananya. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau katakan satu lagi, ketika kita mau sebelum ujian,
modul-modulnya itu benar-benar kita pahami aja, nanti pasti saya yakin kita bisa menjawab ujiannya. Karena memang dari modul itu mereka olah soalnya bentuk yang berganda biasanya. Jadi ketika kita submit langsung ada nanti nilainya keluar gitu. Ya. Dan nanti akan diumumkan siapa yang kalau lolos sesuai KKM kita berhak lanjut dan kita dapat sertifikat itu Bapak. Tapi kalau belum lolos ya nggak usah berkecil hati, tahun depan saya memang seperti itu mencoba dan mencoba lagi. Jadi 2019 itu saya udah ikut membatik Bapak Ibu. Gitu. Memang ada sih yang sekali ikut langsung sampai jadi duta teknologi, itu sangat luar biasa sekali. Ada yang saya tahu dari para duta itu, mereka sekali itu ngikut baru tahun itu dan mereka langsung tembus jadi duta teknologi, itu udah sangat memang udah expert di bidang TIK mereka. Oke, ini dia seperti ini nanti alurnya Bapak Ibu. Jadi kalau notifikasi emailnya belum, nanti silakan dipantau. Nah, langkah pertama sudah masuk pendaftaran, laman pembatik. Nah, di sini nanti akan dikasih. Jadi yang sudah punya akun belajar itu yang harus. Syarat utamanya harus punya akun ID belajar. Nah, Bapak Ibu terkait akun belajar ID ini, ada juga guru-guru ini yang masih bingung. Gimana sih mendapatkan? Sebenarnya cara mendapatkannya mudah, yaitu masuk di data Dapodik sekolah, nanti melalui admin nanti diajukan. Tapi kalaupun belum sampai saat ini, boleh nanti langsung dari belajar ID, langsung diajukan secara manual. Tapi yang pasti memang prosedurnya harus dari Dapodik, Bapak Ibu. Ini biasanya kendalanya di guru-guru yang baru menang P3K yang mungkin belum ini. Tapi kalau dia sudah punya akun, kalau Bapak Ibu misalnya kewalahan passwordnya lupa, itu boleh langsung ke operator atau admin boleh. Tapi kalau admin yang lupa, misalnya dia admin domainnya kepala sekolah, itu boleh sama kita co-kapten dikomunikasikan biar kita bantu untuk meriset. Oke, ini Bapak Ibu untuk alurnya. Nah, jadi yang pasti jangan sampai nanti kita terlewat. Aduh, saya nggak ingat. Ternyata jangan. Yang pasti sama kayak guru penggerak ada dudeknya Bapak Ibu. Jadi kita selalu ingat kapan ya untuk ujiannya. Karena dia memang fleksibel Bapak Ibu. Nggak harus dijadwal. Misalnya kalau kita pulang sekolah seperti ini boleh. Atau mungkin malam boleh. Jadi dia nggak harus siang, enggak, dia fleksibel kok waktunya Bapak Ibu, mau malam mau pulang sekolah silakan. Nah, itu mungkin level literasi ini sudah. Nanti ini dia Bapak Ibu. Jadi yang saya bilang tadi aktivitasnya, langkah pertama memenuhi KKM ya. Langkah pertama dia peserta mendapatkan informasi ini pastinya dari notifikasi email nanti ada. Yang langkah kedua, peserta mengakses halaman pembatik level 1. Kemudian peserta diarahkan mengerjakan pretest. Ya, tahun kemarin udah ada pretestnya. Tahun sebelumnya nggak ada, saya pun bingung. Makanya setiap tahun mereka selalu update ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti ada pretest. Nggak apa-apa kalau sedikit pun benar, nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan aja. Nah, langkah keempat peserta mempelajari modul ini dia. Jadi mempelajari modul ini itu kita fleksibel waktunya Bapak Ibu. Mau kapan Bapak Ibu pelajari, asal jangan sampai tenggat waktu untuk ujiannya lewat nanti. Langkah yang kelima, peserta mengikuti pendalaman materi melalui webinar. Jadi nanti ada kegiatan webinar, itu yang harus diikuti juga. Dan yang terakhir, langkah yang keenam, peserta diarahkan untuk mengerjakan post-test pembatik level 1. Dan nah, ketika kita memenuhi KKM, kita dinyatakan lulus pembatik level 1 dan melanjutkan ke level 2. Dan kalau tidak memenuhi KKM, pengumuman ketidaklulusan di Keringbangan. Nah, jadi nanti langsung ada. Oh, ini langsung melalui email. Kalau tahun sebelumnya ada yang langsung ketika kita submit, langsung ada nilainya. Oh, ini langsung tahun kemarin juga sudah seperti ini kayaknya Bapak Ibu. Jadi dia nanti akan diberitahukan kita lulus atau enggak, berapa nilai KKM kita memenuhi atau tidak, seperti itu. Ini ya Bapak Ibu level 1. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mungkin kita sesi tanya jawab aja, sharing gitu Bapak Ibu. Karena nanti hampir nggak jauh beda dengan level yang kedua nanti. Seperti itu juga alurnya. Oke, silakan. Nah, ini terima kasih dulu kepada Pak Riston ini ya. Udah membagikan sama kita ini ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan barangkali. Boleh Ya. langsung di-unmute saja.
Paling nanti dapat pertanyaan setelah ini ya kali ya. Setelah terjun ya kalau Salah terjunnya, Bu. Ya, oke, sound oke. dan ini baru pikir ujian baru pegang pertanyaan. Ya. Oke, tapi sebelumnya ini kita cek dulu. Ini rata-rata ada yang belum nggak? Mana tahu ternyata semuanya sudah mendaftar ini barangkali. Untuk Ayo Bapak Ibu, ada yang masih belum mendaftar? Emang masih bisa nggak, Pak? Barisan pendaftaran atau udah ditutup pendaftarannya? Iya, kalau untuk informasi pendaftarannya masih buka sampai tanggal 26 bulan ini, Oke. Pak. Jadi Oke, siapa masih yang ada belum waktu ya. mendaftar, nanti di WA Group langsung kita bagi juga linknya. Dia sampai tanggal 26 baru tutup dia katanya. 26 Tadi bulan tuh ada ini, Pak. pertanyaan Jadi Bu masih, Ros, Bu. Tadi ya, kan ada katanya pretest ya, Bu ya. Pretest tadi kan sempat ditanyakan Iya. kan. Mungkin Itu gimana kan kemarin itu kan cerita-cerita kawan kan Pak Riz. Gini dia, waktu kita register pertama itu langsung ada pretest gitu ya? Atau gimana Pak? masih mute, Pak. Unmute Pak, kokep, unmute. oke, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau untuk baru kita mendaftar itu langsung biasanya ada keterangannya nanti di email apakah memang kita peserta tahun sebelumnya sudah lulus, nanti kita berhak ke level 2-nya. Tapi kalau belum, itu nanti baru dimulai baru ada pretest. Setahu saya, itu nanti langkah ketiga itu peserta diarahkan untuk mengerjakan pretest pembatik level ini seperti yang saya share. Jadi nanti baru setelah dibuka baru ada pretestnya nanti. Nanti kita akan diarahkan untuk mengklik linknya, baru kita mengerjakan pretest. Jadi kalau hanya masih mendaftar, biasanya notifikasinya selamat Anda sudah menjadi peserta pembatik tahun 2024 gitu biasanya. Artinya hasil pretestnya nggak mempengaruhi kepesertaan kan, Pak? Mana tahu kalau Ya. itu hanya cek awal gitu ya, nggak ada mempengaruhi ke nilai kan? Berarti Pak Riz, untuk semua pendaftar, karena kalau mendaftar itu kan seperti yang dikatakan Pak Immanuel tadi kan hanya kayak data-data pribadi ya Pak Immanuel ya. Iya, Bu. Kalau semua pendaftar itu diberi kesempatan untuk menjadi peserta ya Pak. Jadi untuk penentu dia berhak atau dikatakanlah dulu menang atau melewati tahap 1, nah dia dikasih kesempatan mengikuti tahap kedua gitu ya. Namun semua pendaftar itu nggak ada kalah di administrasi contohnya, di pemberkasan contohnya untuk di tahap 1 gitu. Enggak ya, berarti semua yang mendaftar wajib ikut di tahap 1 gitu ya? Iya, jadi pertanyaan yang bagus sekali. Jadi dia Bu Mipan, dia tidak ada batasan yang pasti selama dia memiliki akun belajar ID, udah tinggal klik baru nanti kita diarahkan untuk mendaftar. Nah, itu kayaknya kita sudah menjadi pendaftar. Tapi kalau untuk kita lulus di level literasi level 1 ini, ya kita nanti harus memenuhi KKM. Ada KKM-nya, itu baru kita lulus dan berhak mendapatkan sertifikat. Tapi untuk sebagai pendaftar seperti yang Ibu bilang tadi, itu selama kita menggunakan akun belajar ID dan kita mengisi data-data yang itu pasti kita sudah resmi jadi pendaftar. Bahkan ada nanti selamat Anda sudah menjadi pendaftar. Ada nanti setelah kita submit seperti itu. Ya. Berarti kalau namanya nggak terpanggil, dia sudah mendaftar nih, namanya nggak terpanggil, berarti itu kekurangannya dia mendaftar tidak menggunakan akun ID belajar ya Pak Riz? Betul sekali. Jadi memang mengklik itu kalau nggak salah kayak semacam G-Form, Google Form. Jadi ketika dia submit kan, ketika dia klik, kayaknya kalau bukan menggunakan akun belajar, kayaknya nggak langsung bisa ini, nggak bisa mengakses istilahnya kalau nggak salah. Jadi memang diwajibkan menggunakan akun belajar ID. Karena gini Bapak, dulu-dulu masih bisa menggunakan akun Gmail biasa, bahkan ada menggunakan 2 akun. Istilahnya dia menggunakan akun yang lain lagi, jadi ketika dia gagal 1 akun, digunakan lagi akun yang lain gitu. Jadi soalnya kan udah ketahuan nih. Jadi satu untuk mengantisipasi itu, mungkin satu lagi untuk agar semua Bapak Ibu guru yang sudah punya akun belajar ID benar-benar memanfaatkan akun belajar ID-nya dan benar-benar mengaktifasi akun belajar ID-nya. Jadi
ketika sudah digunakan untuk mengakses pendaftaran pembatik, berarti dia sudah aktivasi dong pastinya akunnya kan. Tapi kalau belum, nah silakan diaktifasi terlebih dahulu, baru nanti kita langsung mendaftar. Jadi kalau menggunakan akun Gmail biasa kayaknya nggak bisa, dia nggak akan jalan untuk mengakses pendaftarannya gitu, Bang. Oke, oke, oke. Berarti sepertinya kalau semua peserta berhak ya di tahap 1 ya Pak Immanuel ya. Iya, Bu. Iya. Oke, itu tadi pertanyaannya. Ini gimana ini? Ada hal lain nggak yang mau ditanyakan tentang pembatik? Ini ada Bu Lince nih. Silakan, Bu. Bu Lilis. Baik, Pak. Izin, Pak, off cam. Oh, Bu Eh, Linca. Begini kan, Iya, Pak, Bu. saya udah daftar kemarin, jadi masuknya masih di level 1. Cuman saya cek-cek email akun belajar, belum ada istilahnya modulnya atau belum mulai pembelajarannya. Jadi yang ingin saya tanyakan ya, maksudnya kalau Bapak punya modulnya, nih Pak, vocab ya, punya modulnya untuk level 1, walaupun memang biasanya mereka update, tapi kan pasti ada modul-modul yang tetap sama kan Pak. Jadi kalau bisa ya dibagi gitu Pak, sama kalau ada soal-soal post-testnya juga Pak. Biar latihan, maksudnya biar bisa cicil belajarnya dari sekarang gitu Pak. Semangat Level kali, 1 Bu. dan 2. Iya Bu, kadang-kadang kalau di sekolah ini kerjaannya bisa mendadak-mendadak kan, waktu muncul mulai belajar, waktu kita kurang gitu Bu. Jadi mumpung ini belum repot sekali, ya nggak ada salahnya cicil belajarnya gitu Pak. Makasih Pak. Mantap, Bu. Nah, gimana nih, Pak? Bisa, Pak? Dibagikan mungkin Oh. modulnya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bu Lince tadi yang bertanya. Saya unmute ya. Oh ya, benar. Jadi kalau modulnya sebenarnya nanti ketika sudah aktif, kita langsung udah dikasih modul. Tapi nggak tahu, saya nggak jauh beda sebenarnya. Ini share screen saya yang muncul yang mana ya? Saya stop share screen bentar ya, Bapak Ibu. Nah, jadi biasanya itu memang tahun kemarin itu saya selalu rajin buat filenya, misalnya level 1, level 2 gitu. Jadi memudahkan saya untuk oh ya, nanti saya coba dulu lihat ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada pembatik level 2, level 3, jadi ini level 1-nya. Nah, modul-modulnya ada seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini modulnya nanti. Ini dia. Ya. Modul 1 ekosistem digital Merdeka Belajar di PAUD Pendidikan Dasar. Nah, sepertinya ini masih modulnya karena tadi pun di apanya saya lihat ini juga. Makanya kami yang Bapak Immanuel juga yang lulus tahun kemarin nanti langsung diarahkan ke level 2, tapi ada syarat dan ketentuan yang harus diikuti. Nanti saya bagi aja Bapak Ibu ini apanya modulnya dan mungkin bisa dicicil. Jadi benar-benar up to date dia. Jadi kayak kemarin tahun sebelumnya ini kan belum ada. Jadi di tahun kemarin ini sumber belajar ada juga. Jadi sangat bagus sekali. Jadi kemarin saya print semua modul-modulnya. Jadi setidaknya kapan saja saya bisa buka-buka seperti itu. Jadi itu cara saya, karena kadang kalau dari laptop malas buka laptop atau belum dari Android belum tentu ini udah saya print. Ya udahlah, biar bisa nanti ada bisa dibaca-baca seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi modulnya itu sangat-sangat membantu sekali sebenarnya, bukan karena kita ikut pembatik, tapi pemahaman kita mengenai rapor pendidikan, sumber belajar, PMM. Nah, di sini semua ada juga Bapak Ibu sebenarnya. Nah, jadi ini penyusun modulnya ini adalah dutek-duteknya, duta teknologi yang tahun-tahun sebelumnya, karena mereka lah jangkar teknologi di daerah gitu seperti. Nanti akan saya share ya Bu, di grup boleh saya share nanti. Tapi kalau banyak ini apalagi yang di share nanti, mohon maaf ya kalau saya berbagi di grup ada yang saya share. Nggak apa-apa, Pak. Itu Gas terus. ya. Kalau sungkan di grup Pak, di Japri aja Pak. Iya ya. Boleh, Nggak usah boleh. sungkan lah, Bu. Kalau Enggak, berbagi hal tapi yang baik, ngapain Kadang ada yang tapi saya yakin kadang ada yang kalau di jadi grup angkatan 9 Bu, pasti orang-orang yang sudah ini, karena kita kan udah istilahnya udah sharing kalau kayak grup enggak. Tapi mungkin di grup-grup yang lain mungkin pasti ada apa lagi di ini. Tapi kalau kayak di grup kita yang angkatan 9 karena rata-rata sudah grup penggerak semua, pasti
apa ini ya? Pasti nggak protes keras. Oke Pak, ada lagi nih kawan-kawan. Eh, Gimana? Ini masih ada? Kalau nggak ada, biar kita tutup pertemuannya. Tapi sebelum Iya. ditutup, ini boleh nggak berbagi Bapak Ibu? Kebetulan di sekolah kita ada kegiatan. Mungkin apakah bisa berbagi sedikit aja waktunya mungkin? Gimana kira-kira? Boleh sih Pak, kalau menurut saya boleh ya Pak. Tapi kalau waktunya udah melewati ya kita secara apa aja. Sebenarnya Gimana boleh sih kira-kira? Bapak Ibu. Oke, aku Boleh izin lah ya berbagi Bapak ya Ibu. Pak, Bapak Ibu. Oke. Oke. Nah ini eh, kebetulan ya tahun ini kita adakan kegiatan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini apa yang terlihat ini? Udah di-share nggak buku panduannya? Ya, nanti ini yang setiap tahun kan kita buat kegiatan ya. Nah, biasanya untuk guru, biasanya kita hindari Olimpiade. Kenapa? Karena kelihatannya kalau Olimpiade barangkali hanya beberapa guru yang bisa ikut. Makanya tahun ini untuk guru kita ada namanya untuk sebenarnya membagikan tentang proyek Pancasila yang di sekolahnya masing-masing gitu. Barangkali udah dilakukan, tinggal disampaikan saja di sini, boleh nih. Itu memang konsepnya ini adalah yang presentasi satu, tetapi secara tim itu ada berlima. Karena kan kita tahu kalau di sekolah itu kan biasanya kalau untuk guru penggerak itu apa program proyek-proyek P5 ini kan nggak hanya satu ya Bu, pasti ada beberapa timnya itu kan. Nah boleh dimasukkan, tetapi mungkin untuk presentasi ada satu orang saja gitu. Nah barangkali ada pertanyaan nggak kira-kira ini? Oke, gimana Bu? Karena ini Ada yang Pak. penting ini untuk guru kan. Kalau untuk siswa barangkali ya pasti kepala sekolah udah apalah, udah punya gambaran. Apa kira-kira ini Bu? Oh, ini pertanyaannya kegiatannya untuk guru ya? Untuk guru di Oh, untuk guru. Tetapi untuk siswa juga ada nanti. oh, Tapi ini kemana kita kebutuhan guru ini Bu? oh, yang saya pengen tanya itu kan ada kegiatan di Del itu kan P5 ya Pak. Ah, iya. Itu bentuk bentuk yang mau diolimpiadekan di Del P5-nya itu seperti apa gambarannya itu Pak? Kalau P5 ini kan untuk guru ya, Oh, P5 gurunya. untuk guru. Nah, Oh, sedangkan untuk siswa itu ada lomba Olimpiade matematika terpisah, IPA terpisah, sama seperti oh, tahun lalu. Tapi ya ya sama seperti tahun lalu ada 30 orang yang akan diundang menjadi peraih medalinya gitu. Nah, ini lagi proses sebenarnya Bu. Mudah-mudahan bisa apalah lebih baik lagi tahun ini. Makanya tahun ini nggak hanya SD yang tambah, tapi kan kalau dulu itu SMP ya yang lebih banyak olimpiadanya, lalu dibuka untuk SMP, SD, lalu sekarang kita buka SMA. Namun SMA-nya ini nggak ikut anak SMA Unggul Del gitu. Jadi yang hanya ada SMA-SMA di sekitar lah gitu. Karena di SMA sendiri kan panitianya siswa gitu. Jadi oh, nggak mungkin mereka ikut berlomba gitu iya, sih iya. Bu. Nah kalau untuk silabus kebetulan baru diupdate ini. Untuk silabus SD ini sudah ada di website. Nanti Bapak Ibu kalau butuh silabusnya boleh di apanya di websitenya, dan juga ada dokumentasi ini kan, dokumentasi kira-kira tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pedomannya ada di sini. Tapi kalau mau japri juga boleh. Saya langsung kirimkan langsung kepada Bapak Ibu gitu. Iya, oke, oke. Iya. Nah, cuman untuk SD ini yang apa ya, kita ada penghargaan khusus dia kalau untuk SD.
untuk penghargaan khusus itu ya di luar yang 30 besar ini kita ambil juga terbaiknya sekecamatan Lagu Buti Segumpar, yaitu mana tahu ada yang dekat-dekat ini kan, supaya lebih termotivasi lah gitu sih Bu. Oke, oke, Pak. Oke, itu sih singkat aja mungkin. Kalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya, boleh bertanya sama saya ya, gitu sih. Pasti, Pak, nanti melalui Japri. Amin. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kalau mudah-mudahan berikutnya kita bisa buat hal-hal seperti ini lagi. Nanti saya akan kirimkan link kira-kira harapan Bapak Ibu apa sih berikut-berikutnya gitu kan. Kita nggak akan mungkin akan lihat juga waktu Bapak Ibu kan. Artinya nggak sesering mungkin, tetapi paling tidak harapan kita sih kalau bisa setiap bulan berbagi. Harapannya hari ini kan Pak Riston nih yang berbagi. Jangan-jangan nanti eh, kawan-kawan juga ingin berbagi itu tadi kan untuk nanti bisa dibagikan di sosial media menunjukkan bahwa kita itu ada progres lah gitu. Itu aja mungkin Pak. Gimana kita tutup? Gimana Ibu? Oke, boleh, Oke, Pak, boleh. terima kasih. Tapi sebelum ditutup, bisa lah kita on cam dulu sebentar biar kita dokumentasikan ya kan? Yuk, yuk, yuk. Ayo Bapak Ibu, ini kita Ayo Bapak dokumentasikan Ibu yang sebentar ini. kita Semangat ini berlapan semuanya ya. nih. 11 kayaknya. Oh 9. Sedikit lagi Pak Immanuel sebentar ya, Oh, siap. Nggak sekalian apa-apa, sambil yang Jadi lain. nanti Bapak Ibu dalam waktu dekat nanti kebetulan kita sudah menjadi super trainer kuisis. Nah, kuisis itu juga sudah menjalin kerjasama dengan BLPT. Nanti Bapak Ibu yang punya akun belajar ada kejutan dengan kuisis. Jadi nanti topik selanjutnya boleh nanti kita kupas lagi. Ada kuisis. Jadi bisa nanti kita gunakan lebih interaktif lagi di kelas Bapak ya. Itu Oke, aja informasi. terima kasih Pak. Ya, ini kita apa dulu ya? Mungkin resennya diturunkan dulu biar nggak kelihatan nih. Oke, kita buat ya. Oke, bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, sekali Ulangi. lagi. Boleh ganti gaya mungkin ini kaku ini. Bikin koket. Ayo, apa ini gayanya nih? Jangan terlalu tegang. Pak Marnatal bikin wajahmu. Apa ini? Oke, kita buat ya. Ibu Maria buka. Oke, oke, Pak Romet. Udah, ini kita coba lagi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah ya. Oke, thank you Oke, semuanya, Pak. terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih, Pak.